Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Belajar Bikin Karakter Part 2, Tubuh, Pose, dan Gestur tanpa Sketch. Baik, pada video sebelumnya kita belajar membuat kepala kepala dan ekspresi. Teman-teman pastikan yang baru hadir menyimak video sebelumnya, linknya ada di bagian pojokan atas ini ya, supaya lebih mudah mengikuti video terbaru ini ya. Yang ini kita amankan dahulu, kita pindahkan ke suatu tempat agar suatu waktu dibutuhkan kembali, kita tinggal mengambilnya ya. Saya taruh di sini mungkin ya. Oke, yang ini kita hapus ya. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan menggambar anatomi standar tanpa sketch untuk simple karakter yang biasa saya gunakan ya. Saya di sini menggunakan ellipse tools ya. Lebih mudahnya kita ganti fill-nya menjadi 0 dan struknya hitam ya. Ellipse tools seperti ini ya. Untuk bagian lehernya kita pakai rounded tools seperti ini ya. Oke, seperti ini. Samakan warnanya. Oke. Ini rounded tools ketumpulan sikunya bisa teman-teman mainkan pakai direct selection tools yang ada di sini. Bisa dimainkan seperti ini ya. Oke. Ya. Seperti ini, oke. Oke, kepala, leher, dan tubuh. Tubuh juga kita pakai rounded tools seperti ini, rounded rectangle tools ya, seperti ini. Sekali lagi, sudutnya bisa dimainkan dengan direct selection tools yang ini. Oke, seperti ini ya. Nanti bisa disesuaikan ya, ukuran kepala dan badannya disesuaikan. Oke, di bagian badan ini saya belah biasanya dengan rounded tools juga seperti ini, saya belah ya. Di bagian pinggang ke bawah ini saya belah. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di suatu bagian, nanti akan saya jelaskan ya. Sekarang kita belah dahulu seperti ini pakai Pathfinder yang ada di sini, divide ya. Lalu kita ungroup, Ctrl Shift G, dan kita delete yang tidak diperlukan. Kita delete ya, seperti ini. Oke, ini kepala, leher, dan tubuh ya. Kalau ini sudah dapat, teman-teman akan mudah membuat organ tubuh, bagian tubuh lainnya. Kita menggunakan pen tools ya untuk membuat pose standar di bagian tangan seperti ini. Klik di sini dan tahan sambil tarik seperti ini. Begitu juga di bagian sebelahnya. Klik di sini lalu tahan, tarik seperti ini ya. Begitu juga bagian kaki. Klik di sini dan tahan lalu tarik. Sama kita ulangi, klik dan tahan lalu tarik seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini pose dasarnya, nanti bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman, bisa manfaatkan gerakan posisinya seperti ini atau direct selection tools kita rubah gerakan tangannya, kita sudut-sudutnya seperti ini atau bagaimana ya. Begitu pula ini kan tubuh anak-anak ya, teman-teman bisa seandainya mengubah menjadi tubuh dewasa mudah sekali. Teman-teman bisa, misalkan saya copy dulu ya, seperti ini. Tubuh orang dewasa itu biasanya bagian bahunya lebih lebar, jadi teman-teman bisa mainkan direct selection tools juga seperti ini, memilih di bagian sini, klik di sini sambil tekan shift dan klik di sini ya. Jadi ada 2 poin yang kepilih, teman-teman bisa tarik ke sini. Nah, begitu juga yang ini. Klik dengan direct selection tool, 1, 2, sambil tekan shift ya, biar kepilih kedua titik ini, lalu digeser. Nah, ini menandakan lebar bahu di bagian atas. Ini biasanya dipakai untuk membuat gestur atau bentuk tubuh karakter orang dewasa ya. Jadi bahunya lebih lebar ya. Seperti ini orang dewasa laki-laki. Nanti yang perempuan ada lagi, tapi saya tidak akan bahas itu di sini. Nanti akan ada sesi khusus membahas cara transformasi dari pose anak-anak ke pose dewasa. Nanti akan ada pembahasannya.
supaya lebih mudah ya. Sekarang kita fokus ke satu karakter dengan bentuk tubuh anak-anak dulu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, dari satu bentuk anatomi ini saja kita bisa membuat mengeksplor ke beberapa pose ya. Saya akan ambil contoh, saya tekan di sini dan tekan Alt sambil geser ya. Seandainya mau ganti pose, kita bisa drag semua lalu ungroup, Ctrl Shift G. Oke, saya mau ganti pose ke sesuatu yang lebih dinamis misalkan ya. Oke, saya pakai selection tools ya. Saya buat misalkan posenya seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke. Tangannya saya hapus dulu ya. Tangan dan kaki. Nah, bagian leher saya buat seperti ini misalkan. Oke, lebih dinamis ya. Lalu saya geser seperti ini. Oke ya. Bagian tangan dan kaki saya buat dengan pen tools misalkan. Seperti ini misalkan. Oke. Begitu juga tangan. Saya buat seperti ini. Oke, nanti akan ada pose seperti ini ya. Ini salah satu contoh mengaplikasikannya ke pose yang lain menggunakan gestur dari organ-organ minimalis seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Oke, sekarang kita realisasikan ke wujud karakter yang sesungguhnya. Kita geser di sini ya. Bagian ini kita geser dulu ya. Kali lagi nanti kita butuhkan untuk pembelajaran pose yang lain. Kita geser dulu ke sini. Kita fokus dengan pose dasarnya seperti ini ya. Oke. Kita ungroup dulu ya, Ctrl Shift G. Kita delete bagian kepala karena kepala sudah kita dapatkan. Nah, saya akan mengambil bentuk kepala yang ini. Yang ini ya, sorry. Kita drag di sini, kita ambil bagian ini saja. Kita ambil, kita taruh di sini ya. Seperti ini. Oke, langsung kita eksekusi di bagian leher ya. Kita samakan warnanya menggunakan eyedrop dengan warna kulitnya ya, seperti ini. Kita pindahkan objek ini ke belakang, Ctrl Shift buka kurung. Oke ya. Sorry. Di sini ada background putih. Background putihnya mungkin kita pindahkan ke belakang juga ya. Atau kita hapus dulu. Nah, kelihatan jadinya seperti ini ya. Oke. Bagian baju atau bagian tubuh atas saya mencoba menyamakan dengan warna ini. Teman-teman mungkin bisa bereksplorasi dengan warna sendiri ya. Kita pindahkan juga ke belakang, Ctrl Shift buka kurung seperti ini ya. Nah, bagian kaki saya mungkin memilih warna abu-abu gelap seperti kacamatanya menggunakan eyedrop seperti ini ya. Oke. Mungkin kurang gelap, akan saya cari warna gelap di sini. Klik. Saya tambahkan kegelapannya. Seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, bagian tangan kita pakai pen tools. Kita klik di sini untuk melanjutkan outline yang kita buat putus ini ya, kita lanjutkan. Jadi seperti ini. Klik di sini, maka akan berlanjut ya. Klik di sini. Klik di sini ya, sambil tahan dan geser. Klik di sini untuk klik di tengah ini untuk memutuskan handlingnya ya. Klik. Oke. Kita klik di sini untuk menyambung. Ketika outline-nya bertemu maka akan menyambung seperti ini. Oke, kita samakan warnanya. Begitu pula yang ini. Kalau sudah jadi satu tangan, mungkin teman-teman bisa menduplikat yang sebelahnya ya. Klik sambil tekan Alt dan geser. Flip horizontal. Reflect tool ya. Oke, seperti ini ya. Oke, bagian kaki juga demikian. Ya, kita gunakan pen tools. Kita ambil titik yang terbuka ini, ya, klik di sini, dan klik di sini sambil menarik, ya. Lalu kita klik di sini dan sambung seperti ini. Warnanya samakan dengan bagian bawah, oke, seperti ini. Kita
Kita hapus yang ini, kita samakan. Kita ambil yang ini sambil tekan Alt dan geser dan flip horizontal. Pakai Reflect Tools yang ada di sini ya. Oke. Seperti ini. Oke. Untuk bagian akan sangat wajar jika tubuhnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita bisa mengadjustnya dengan Direct Selection Tools ya. Misalkan di bagian ini teman-teman ingin menyesuaikan sudut-sudutnya, klik saja pakai tanda panah putih yang ini ya, Direct Selection Tools. Klik saja seperti ini misalkan agar pas posisinya. Seperti ini misalkan. Oke, mungkin kurang gemuk digemukkan sesuai dengan selera teman-teman ya. Bisa teman-teman gemukkan, mainkan saja handling-handlingnya, maka akan dapat yang sesuai harapan teman-teman. Oke. Begitu juga bagian kaki. Ya. Gunakan tanda panah putih ini untuk menggeser-geser sudut-sudutnya. Direct Selection Tools. Ya. Bisa juga menggeser handlingnya seperti ini ya. Oke. Sampai menemukan yang teman-teman harapkan bentuknya. Oke. Yang ini saya delete. Saya copy, klik keduanya, geser sambil tekan Alt, saya flip horizontal. Oke, seperti ini ya. Oke. Bagian telapak kaki kita bisa pakai cara simple. Karena ini jenis tipe simple vector, simple karakter, maka saya memakai cara yang simple yaitu dengan menggunakan Ellipse Tools. Yang saya mainkan dengan Direct Selection Tools. Di bagian bawah lingkarannya saya tarik ke atas. Jadi teman-teman kalau yang sering nonton Astro Boy, inilah style saya ya, yang mirip dengan karakter Astro Boy. Ya, panduan antara anime chibi dan simple vector ya. Kita duplikat ke sebelah kanan. Seperti ini. Oke, sesuaikan lagi jika kurang pas. Oke. Di bagian ini akan saya beri warna sama dengan bajunya, sepatunya ya. Oke, seperti ini. Untuk bagian tangan, telapak tangan maksudnya, kita bisa pakai pen tools seperti ini atau Ellipse Tools yang disempurnakan dengan Direct Selection Tools nanti ya. Kita buat seperti ini. Warnanya kita samakan dengan kulit. Oke. Kita sempurnakan dengan Direct Selection Tools seperti ini. Ya. Kita duplikat. Klik sambil tekan Alt dan geser. Kita flip horizontal. Kita kecilkan. Seperti ini. Maka jadilah bentuk tangan simple minimalis seperti layaknya karakter Astro Boy ya teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nanti akan ada sesi khususnya di video selanjutnya cara membuat simple telapak tangan versi kartun ala saya ya. Nanti akan ada di video selanjutnya ya teman-teman ya. Seperti ini. Kita duplikat. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa bereksplorasi dengan ini semua. Misalkan teman-teman ingin mengganti tangannya dengan tangan pendek ya. Bisa dipilih lalu digunakan pen tool misalkan kita buat segini garis di daerah sini ya. Seperti ini. Kita ubah jadi warna kulit misalkan. Nah, bagian tangan ini kita Pathfinder. Nah, maka akan jadi setelah di Pathfinder di ungroup Ctrl Shift G, maka akan jadi pecahan objek seperti ini. Maka terciptalah lengan pendek ya, seperti ini ya. Mainkan lagi di bagian sininya nggak apa-apa, sampai supaya tidak terlalu kaku, seperti ini ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan pen tools ya, kita buat kayak gulungan bagian baju ya, gulungan baju seperti ini. Menggunakan pen tools, kita isi warna coklat yang lebih muda ya, seperti ini misalkan. Di sini kita kasih sedikit kayak
detail, pen tools juga misalkan. Kita benarkan dengan direct selection tools. Kita adjust lagi, warnanya kita samakan dengan yang gelap sini ya. Sedikit shading, teman-teman bisa belajar bikin shading dengan cara saya ya, dengan cara simple, membuat shading dari sebuah objek ya. Seperti ini misalkan. Teman-teman klik di sini, Ctrl C, Ctrl F agar terjadi duplikat di depan objek seperti ini ya. Lalu objek depannya kita mainkan dengan direct selection tools. Seperti ini, kita mainkan bagian depannya seperti ini dan seperti ini. Nah, bagian belakang kita klik, kita isi dengan warna gelap. Nah, maka akan tercipta shading yang simple ya. Cocok untuk kartun karakter, untuk buku anak-anak, atau produk atau kemasan anak-anak dan buku edukasi ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, jika kurang asik tone-nya kita bisa turunkan. Jangan terlalu tegas ya. Segini misalkan. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Ya. Bisa diduplikat. Oke. Seperti ini. Oke, teman-teman ya. Bagian celana pun bisa teman-teman ubah menjadi celana pendek misalkan ya. Misalkan dipotong dengan pen tools ya seperti ini. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ya. Kita potongnya di sini ya. Kita drag lalu kita pathfinder yang divide ya. Kita pilih yang tidak kita ungroup, Ctrl Shift G, lalu delete yang tidak perlu. Seperti ini ya. Oke, ini bisa kita isi dengan warna kulit. Yang ini warna kos kaki, mungkin warnanya abu-abu muda seperti ini. Oke. Jika dibuat gulungan di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah, bagus. Atau saya bikin variasi lain ya, celananya mungkin celana kargo. Saya akan tarik ini dengan pen tools, dengan direct selection tools maksudnya. Saya tarik seperti ini. Ini saya tarik seperti ini. Oke, saya pindahkan ke depan, Ctrl Shift tutup kurung. Oke, seperti ini. Kita buat celana kargo misalkan yang banyak kantongnya, pakai rounded tools misalkan seperti ini. Oke. Ctrl C, Ctrl F untuk mengcopy objek di depannya seperti ini. Kita kecilkan. Kayaknya lebih asik pakai pen tools ya, seperti ini misalkan. Oke, kita buat pakai pen tools. Warna atasnya lebih muda misalkan. Lebih muda seperti ini. Oke, kita beri kancing seperti ini misalkan. Kancing warna hitam. Kancing warna hitam. Lalu kita beri rounded seperti ini. Kita duplikat, tarik sambil tekan Alt ya, kita group. Oke, jadilah celana kargo ya. Oke, mungkin lebih detail lagi, yang ini warnanya agak beda. Oke, seperti ini. Nah, oke. Ctrl C, Ctrl F, kita kecilkan yang bagian depan. Kita samakan dengan yang ini warnanya. Oke, dapat ya feel-nya seperti itu ya. Itu juga yang ini. Ctrl C, Ctrl F. Seperti ini, kita beri agak gelap di sini ya. Oke, seperti ini. Bisa teman-teman duplikat.
lalu pindahkan ke bagian ini. Oke. Di bagian sini agar tidak terlihat sepi, teman-teman bisa masukkan gesper dengan round rectangle tools, ya. Seperti ini misalkan. Seperti ini. Oke. Lalu buat kolom gesper, ya, kantong gesper seperti ini dengan warna hitam. Seperti ini. Oke, di bagian tengahnya ada rounded juga seperti ini. Ya, ini misalkan ya. Untuk detailnya bisa teman-teman eksplorasi sendiri ya. Di bagian leher juga saya akan tambahkan outfit, misalkan dengan pen tools. Ya, dengan pen tools. Seperti ini, misalkan. Kita sesuaikan dengan direct selection tools. Seperti ini. Sesuaikan dengan direct selection tool seperti ini. Kita tambahkan detail di sini ya. Kita beri warna merah, namun agak dituakan. Klik-klik di sini, lalu agak dituakan sedikit seperti ini. Oke, di bagian kurang tegas, sorry. Nah, tambahkan seperti ini. Oke, lalu kita buat di sini ikatannya seperti ini ya. Dengan pen tools 1, 2, 3. Lalu kita duplikat. Geser sambil tekan Alt ya. Saya ulangi, geser sambil tekan Alt, lalu kita rotate sedikit. Pindahkan ke belakang. Ctrl Shift tutup kurung. Sorry, Ctrl Shift buka kurung ya. Seperti ini ya. Oke. Jadi teman-teman ya, jadi satu pose ya. Sekarang kita lanjut ke pose yang alternatif, yaitu pose yang ini ya. Bagaimana cara eksekusinya? Simak terus ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Tadi saya sempat bilang kenapa ini saya putus ya di bagian badan sini. Fungsinya agar memudahkan teman-teman membuat pose yang dinamis seperti ini ya. Jadi lekukan badannya melengkung, membusung, atau membungkuk ya. Jadi lebih mudah dengan diputusnya bagian ini ya. Sekarang kita eksekusi ke format dari format gestur, dari format anatomi gestur ini ke bentuk karakter sesungguhnya teman-teman ya. Siap ya? Kita buat dengan sorry, kita copy dulu bagian kepala. Kita delete yang ini. Kita drag bagian kepalanya saja seperti ini. Geser sambil tekan Alt. Bagian lehernya kita hapus dulu ya, karena kita memakai leher yang ini. Oke, ini nanti tubuhnya akan cenderung ke arah angle kiri. Teman-teman juga bisa mainkan loh bagian kepalanya. Jadi bagian kepalanya misalkan lebih cenderung ke kiri, berarti kita ungroup dulu, Ctrl Shift G. Oke, bagian hidung, bayang-bayang hidung ini kita cenderung ke kiri ya. Kita geser seperti ini. Oke. Bagian matanya juga bisa kita arahkan ke kiri. Ctrl Shift G. Oke, kita pilih bagian bola matanya. Yang ini juga mungkin bisa dipilih bagian bola matanya. Menggunakan direct selection tools akan lebih mudah ya. Kita geser ke kiri 1, 2, 3 seperti ini ya. Oke. Nah, bagian wajahnya kita bisa drag bagian ini ya. Oke, bagian mukanya saja ke arah kiri, kita drag ke kiri. Nah, biar cenderung mengarah ke kiri.
Bagian telinga yang di kiri bisa kita hapus. Seperti ini. Oke. Kita sesuaikan sampai sebagusnya menurut teman-teman ya. Telinga bagian belakang bisa kita majukan ke depan. Oke. Lalu bagian sisi yang ini ya, yang sebelah kiri bisa kita tarik ke kanan seperti ini menggunakan direct selection tools ya. Seperti ini. Oke. Maka jadilah pose yang cenderung mengarah ke kiri ya. Bisa taruh di sini. Sorry, kita drag dulu dan kita Ctrl G, kita group. Seperti ini. Bagian dagu juga bisa teman-teman mainkan ya, bagian dagu dengan direct selection tools biar lebih sesuai. Seperti ini. Nah, ya. Oke, taruh di sini. Oke. Seperti tadi, bagian lehernya kita pilih ya. Kita beri warna sama dengan kulit menggunakan color picker. Kita pilih di sini. Bagian baju juga kita samakan saja dengan karakter sebelumnya. Oke, Ctrl Shift buka kurung untuk pindah ke belakang bagian badannya. Oke. Nah, ini bisa kita sesuaikan bentuknya agar pas dengan bagian pinggang. Kita gunakan direct selection tools lagi seperti ini. Begitu juga yang ini. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Bagian pinggang bisa kita samakan dengan ini, oke. Bagian kaki bisa kita lanjutkan dengan pen tools ya. Seperti ini. Oke. Struknya kita lanjutkan dengan pen tools ya. Seperti ini. Sudah paham cara menggunakan pen tools ya pada bagian yang sebelumnya ya. Oke. Sama ini juga. Seperti ini. Dan ini seperti ini. Kita sesuaikan dengan direct selection tools. Oke. Bisa dia perlebar, sesuaikan. Oke, kita pilih, kita samakan warnanya. Seperti ini. Oke. Sesuaikan. Direct selection tools untuk mengubah sudut-sudutnya menjadi sesuai. Oke, seperti ini. Oke, kita ubah dalam format tangan pendek dengan pen tools. Kita buat objek di sini, warnakan sama dengan warna kulit, dan kita potong dengan Pathfinder. Seperti yang tadi kita lakukan ya, kita ulang prosesnya di bagian tubuh yang lain. Oke. Begitu pula bagian kaki. Kita sesuaikan. Dan kita ulang prosesnya, kita potong seperti pose sebelumnya ya. Oke, eyedrop. Pathfinder. Delete yang tidak perlu. Pen tools. Klik Pathfinder, delete yang tidak perlu. Oke. Oke, seperti ini ya. Kita bisa mengcopy bagian-bagian yang sudah ada. Yang asiknya kalau kita buat karakter serial adalah kita bisa mengcopy untuk
menerapkannya ke pose yang berbeda. Kita ada copy, geser sambil tekan Alt, kita taruh pada posisi yang tepat. Oke, seperti ini. Oke, pastikan lengan bajunya lebih besar daripada tangan ya, supaya terkesan agak sedikit nyata ya teman-teman ya. Bagian shawl kita bisa copy dari yang sudah ada. Kita drag bagian shawl-nya, tarik sambil tekan Alt, taruh pada posisi yang tepat. Oke, sesuaikan. Bisa gunakan direct selection tools lagi untuk menarik-narik sudutnya agar tercipta lengkungan yang sesuai. Seperti ini ya. Begitu juga gespernya, kita tidak perlu membuat ulang. Kalau hanya mengganti pose, kita copy saja. Ctrl G agar di grup, tarik sambil tekan Alt, sesuaikan. Oke. Oke, kita bisa copy bagian kaki ya. Bagian kakinya dan kaos kaki kita copy, tarik sambil tekan Alt, taruh pada posisi yang tepat. Seperti ini. Dan seperti ini. Flip horizontal. Kita pasang pada posisi yang tepat seperti ini. Oke, sesuaikan. Nah, di sini kantong-kantong kargonya juga bisa teman-teman copy agar sesuai dan masih selaras dengan pose sebelumnya. Cocok untuk teman-teman yang membuat dapat kerjaan atau job karakter serial ya. Karakter serial atau berseries. Oke, seperti ini ya. Jika belum sesuai bisa dimainkan lagi sampai tepat posisinya benar-benar cocok. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita buat objek kepala tangan ya. Sebentar saya rapikan dulu sebagian. Oke, untuk membuat objek kepala tangan, teman-teman bisa manfaatkan Ellipse Tools. Satu, kita samakan warnanya. Kita Ctrl C, Ctrl F agar membentuk shading sebuah jari yang mengepal. Lalu isi dengan warna gelap di bagian belakangnya seperti ini. Teman-teman bisa geser sambil tekan Alt agar terduplikat. Sekali lagi dan sekali lagi.
Ini lebih kecil ya. Kenapa saya tarik ke atas ini, nanti akan saya tunjukkan untuk apa ya. Dan bagian sini juga seperti ini. Oke, bagian belakangnya juga bisa dipakai seperti ini. Pindahkan ke belakang, Ctrl Shift, kurung buka. Begitu pula dengan yang ini, Ctrl Shift, kurung buka. Seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Bisa disesuaikan jika ada yang kurang tepat. Begitu pula yang ini, kita copy ya. Kita flip horizontal. Oke. Di sini kita bisa membuat objek tambahan sebagai aksesoris ya. Kita menggunakan Shape Tools yang rounded seperti ini. Saya mengisinya dengan warna abu-abu seperti ini, lalu saya Ctrl C, Ctrl F, saya kecilkan yang bagian depan, lalu saya isi warna gelap yang bagian belakang seperti ini. Saya berikan sedikit aksen di sini agar lebih bagus. Oh ya, sekedar info, saya membuat pistol air ya. Seolah kartun karakter ini sedang bermain pistol air. Jadi bisa dipakai untuk buku edukasi atau sebuah iklan tentang produk mainan ya teman-teman ya. Kita buat detailnya seperti ini. Oke. Pindahkan ke belakang. Kita buat gagang pistolnya seperti ini. Kita atur roundednya dengan Direct Selection Tools ya. Seperti ini. Kita posisikan. Kita kecilkan. Oke, kita pindahkan ke belakang. Di bagian sini kita buat bagian pelatuk pistolnya ya, seperti ini. Oke, karena ini pistol air, saya buat penyanggah botol airnya di bagian sini. Cocok sekali untuk iklan produk mainan ya teman-teman ya. Tabung airnya ada di sini, pindahkan ke belakang. Kita beri warna biru, sama seperti kacamata. Dan kita shading. Ctrl C, Ctrl F, kita kecilkan yang depan. Lalu kita berikan warna gelap di bagian belakang. Seperti ini. Oke, seperti ini. Tambahkan lagi lighting ya, lighting sederhana karena kartun ya, lighting kartun seperti ini dan seperti ini. Ada juga di bagian sini dan kita buat juga lighting di bagian sini ya.
dengan pen tools ya. Tadi sudah saya jelaskan cara menggunakan pen tools ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Dan kita copy ke sini ya. Oke. Kita letakkan pada posisi yang tepat. Seperti ini. Sorry, pistolnya kurang besar dan gagangnya kurang panjang. Kita sesuaikan dengan direct selection tools. Kita klik sudut-sudut gagang ini, kita tarik ke bawah ya, biar sesuai ya. Kita posisikan bagian tangannya. Oke, bagian jari jemarinya kita ungroup dulu, Ctrl Shift G. Kita pilih jari jemari ini menjadi di bagian depan sebuah pistol. Ctrl Shift Ctrl Shift tutup kurung untuk memindahkan objek ke bagian depan. Begitu juga yang ini, Ctrl Shift tutup kurung seperti ini ya. Teman-teman bisa duplikat ke bagian tangan yang satunya ya. Sambil tekan Alt dan geser, kita hilangkan saja bagian ini. Oke, kita flip horizontal seperti ini. Oke, target marketnya adalah buku anak-anak, publisher buku anak-anak, dan produser produk mainan ya. Oke, ini dapat pose, alternatif pose dari yang ini teman-teman ya. Teman-teman bisa bereksplorasi ke berbagai macam pose. Saya juga akan mencantumkan file mentah ini di kolom deskripsi untuk teman-teman mempelajari cara membuat pose dan alternatif posenya dengan anatomi sederhana ini ya. Silahkan dicek di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas bentuk tangan versi Simple Vector. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.